生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 746. Ratu Peri Cahaya. Langit juga dipenuhi dengan 7 warna cahaya, tetapi domain surgawi tidak memiliki dasar emas dari domain Dewa Cahaya. Ini dengan cepat bergegas ke depan, menyebar, dan tidak hanya tidak menekan Long Haon, itu malah ditempati olehnya. Hah? Sungguh kekuatan cahaya yang murni. Tidak heran dia memiliki kualifikasi untuk meminta saya pindah. Naga suci memberi Long Haon tatapan penasaran, tapi gerakannya tidak berhenti, sebagai napas warna-warni ditujukan langsung ke arahnya. Mengendarai unicorn suci, Long Haon mengungkapkan senyum tipis. Dengan mengangkat tangan kanannya, cahaya keemasan warna-warni dari domain Dewa Cahaya meledak seperti tsunami, dengan cepat menyebarkan domain surgawi dari naga suci. Pada saat yang sama, itu berbenturan dengan napasnya. Napas naga suci dengan cepat melemah, tetapi setelah cahaya warna emas menghilang, warna cahaya lainnya masih mengalir di Long Haon. Tanpa menunggu Long Haon bergerak, tubuh Yating melintas, muncul di depannya. Dia membentangkan 12 sayap di punggungnya, dan mengarahkan tangan kanannya ke serangan mendadak itu. Di udara, pedang cahaya sepanjang 100 meter muncul entah dari mana. Dengan kilatan cahaya, itu memotong nafas naga suci. Segera setelah itu, ia langsung menuju tubuh utama naga suci. Pada saat yang sama, lapisan energi milik domain Yating mengembun di sekitar tubuhnya. Itu juga dari atribut cahaya, tetapi perbedaan dari domain Dewa Cahaya Long Haon adalah bahwa cahaya Yating seperti sinar matahari siang, menusuk dan tajam. Pedang cahaya besar yang panjangnya 100 meter berkilau dengan cahaya keemasan yang menyilaukan di langit. Itu maju ke depan dengan cara seperti raja. Apakah ini keterampilan domain? Tapi keterampilan domain Yating terlalu mudah digunakan. Tidak ada persiapan sama sekali. Namun, pedang besar emas jelas membawa aura domainnya. Naga suci itu terkejut. Sebagai penerima, itu memiliki kesan terkuat dari aura pedang. Pedang raja yang tidak berhias tetapi sangat merusak membuatnya tidak berani gegabah. Tubuh besar itu berayun di udara, dan sambaran petir pelangi keluar dari 2 tanduk di kepalanya. 2 sambaran petir bergabung bersama di udara, sebelum menembak ke arah pedang emas besar. Di tengah gemuruh keras, pedang besar emas berhenti di udara sejenak sebelum kilat warna-warni mulai berputar di sekitarnya. Yating mendengus dingin, dengan cepat memutar tangannya di depan dadanya dengan beberapa gerakan rumit. Dia menekan lagi. Segera, cahaya keemasan pada pedang parut meledak, dengan paksa menembus cahaya warna-warni. Itu masih tirani seperti biasanya saat menebas ke arah naga suci. Ini senjata domain. Mata Raja Easton terbuka lebar di kejauhan. Dia memiliki rasa takut yang lama akan kekuatan Yating. Senjata domain? Ini adalah pertama kalinya Long Haon mendengar hal seperti itu. Namun, melihat situasi di depannya, dia samar-samar bisa menebak bahwa domain Yating adalah tipe domain khusus. Dia menggunakan domainnya sebagai senjata, tapi itu bukan skill domain. Pedang parut itu seharusnya menjadi senjata domainnya. Itu sangat mungkin karena fakta bahwa dia menggabungkan semua energi dari 2 pedang selama pemulihannya, yang memberinya evolusi khusus semacam ini. Dari cara Yating bertindak sekarang, Long Haon bisa merasakan bahwa dalam hal energi spiritual, dia tidak kalah dengan Raja Easton. Sama seperti Raja Easton, mereka kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik peringkat keempat dari langkah ke-9, sementara naga suci itu mungkin mencapai peringkat ke-5 dari langkah ke-9. Alasan mengapa dia menebak bahwa naga suci berada di peringkat ke-5 dari langkah ke-9 adalah karena Long Haon tak berdaya menyaksikan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi 7 warna. Melemparkan tubuhnya, dia dengan cepat menghindari pedang besar emas,
Sementara pada saat yang sama dengan ganas menyerang tulang belakang pedang dengan ekornya, dia mengirim pedang besar emas itu terbang ke samping. Tubuh Yating sedikit gemetar, dan pedang emas besar di udara tampak berhenti sejenak. Dia baru saja mendapatkan tubuh. Meskipun kultivasinya telah berevolusi ke tingkat Raja Elf, dia tidak mahir mengendalikannya. Long Haon mengarahkan tangan kanannya ke Yating, dan segera, cahaya keemasan warna-warni mengalir keluar seperti 100 sungai yang mengalir di lautan. Dia memiliki kontrak darah dengan Yating, dan kekuatan mereka berasal dari sumber yang sama. Setelah wilayah kekuasaannya menyelimutinya, Yating segera menjadi mengesankan, dan kedua tangannya menggambar lingkaran di udara, mengeluarkan 10.000 sinar cahaya, membentuk layar cahaya di udara, dengan paksa menekan naga suci yang mendekat. Naga suci itu tertekan. Meskipun senjata domain Yating sangat kuat, dalam keadaan normal, ia masih yakin bisa memenangkan pertempuran dalam waktu singkat. Namun, domain Long Haon menahan domainnya terlalu kuat. Setelah atribut cahaya utama melemah, kekuatan naga suci berkurang setidaknya sepertiga. Meskipun tubuhnya keras, ia tidak berani berbenturan langsung dengan senjata domain Yating. Untuk sesaat itu sebenarnya tidak menguntungkan. Apa yang membuat naga suci lebih khawatir adalah bahwa, bersama dengan keakrabannya dengan pedang emas, serta amplifikasi dari domain Long Haon, serangan Yating menjadi semakin ganas. Naga suci terus-menerus didorong mundur oleh serangannya, jadi dia tidak punya pilihan selain terus menggunakan wilayahnya untuk melawan mereka. Long Haon menarik tangan kanannya, yang awalnya menunjuk ke arah langit. Sebenarnya, dia sudah memikirkan cara untuk menghadapi naga suci, tapi dia tidak menyangka Yating memiliki kemampuan seperti itu. Karena itu masalahnya, dia tidak lagi terburu-buru untuk mengungkapkan kartu asnya. Hanya dewa yang tahu jika ada ujian yang lebih sulit di balik tahta keabadian dan penciptaan surgawi. Domain Dewa Cahaya sepenuhnya dilengkapi oleh domain Yating, dan tanduk di kepala unicorn suci tak henti-hentinya melepaskan cincin lingkaran cahaya berwarna pelangi, memperkuat energi spiritual Long Haon. Dunia Easton adalah dunia yang penuh vitalitas. Cahaya sangat penting, dan elemen cahaya di sini sangat murni. Alasan mengapa naga suci datang ke sini berkali-kali adalah karena ia menyukai elemen cahaya. Tetapi pada saat ini, elemen cahaya ini hanya mengakui satu tuan, dan itu adalah domain Dewa Cahaya. Penindasan dari domain mencegah naga suci menampilkan kekuatan penuhnya. Di bawah serangan bersama Long Haon dan Yating, sebenarnya tidak ada cara untuk menghadapi mereka. Kecuali untuk melawan pedang emas besar itu, tatapan naga suci mulai mengeras, dan nyanyian yang dalam dilantunkan. Suaranya sangat istimewa, jelas milik ras naga. Lampu warna-warninya menjadi berwarna-warni dan lebih terang ketika dia sedang melantunkan mantra. Dibandingkan dengan unicorn suci yang hanya memiliki cahaya murni, naga suci juga memiliki 6 atribut air, api, tanah, angin, guntur, dan es. Dengan tambahan cahaya, ketujuh atribut dikumpulkan bersama. Pada saat ini, dia tidak dapat mengendalikan kekuatan atribut cahaya, tetapi dia masih memiliki 6 atribut lain yang bisa dia kendalikan. Di tengah nyanyian naga suci yang tak henti-hentinya, langit tampak mendidih, dan sejumlah besar lingkaran cahaya 6 warna muncul di udara, membentuk lingkaran cahaya yang melayang di udara. Sihir lidah naga. Ekspresi Long Haon menjadi lebih serius. Sihir lidah naga suci naga jelas merupakan serangan paling kuat dari ras naga. Di Shengmo Dalu, bahkan naga raksasa biasa pun langka, apalagi naga suci. Bahkan jika ada satu atribut yang hilang, kekuatan serangan ini sangat menakutkan. Long Haon tidak bisa membantu tetapi mengangkat tangan kanannya. Kakak, biarkan aku melakukannya, aku bisa melakukannya. Suara tegas Yating bergema di telinga Long Haon. Segera setelah itu, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menuju pedang emasnya yang besar. Domain Yating disebut King Sword, yang merupakan senjata domain murni. Senjata domain adalah keberadaan yang melampaui artefak surgawi biasa. Senjata domain paling kuat bahkan mampu melampaui kekuatan artefak suprailahi. Apa yang akan dia lakukan? Dengan sangat cepat, Yating memberikan jawabannya. Dengan kilatan cahaya, tubuhnya menghilang dari pedang raja itu.
Cahaya keemasan yang 100 kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba meledak. Niat pedang yang menakutkan sepertinya menembus langit dan naik ke langit. Pada saat ini, sihir lidah naga suci naga telah selesai. Di langit, hantu 6 naga lebih dari 1 kilometer panjangnya muncul, dan masing-masing naga melepaskan napas yang kuat, langsung membombardir Long Haon. Napas setiap naga bisa menandingi mantra terlarang tertinggi. 6 bayangan naga diaktifkan pada saat yang bersamaan. Segera, dunia berubah warna, dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Namun, di tengah tekanan yang menakutkan ini, pedang Raja Yating tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap mata, menjadi 1000 meter. Niat pedang, roh pedang, dan jantung pedang langsung bergabung menjadi satu. Ini adalah kekuatan yang tak terlukiskan menakutkan, dan ketajaman ini adalah sesuatu yang Long Haon belum pernah lihat sebelumnya. Jika pedang bulan emas violet yang dibentuk oleh Hao Yue adalah pedang penghancur yang paling kuat, maka pada saat ini, pedang Raja Yating adalah pedang paling kuat dari bangsawan yang benar. Long Haon telah menggunakan Aria of the Goddess of Light, Blue Rain, dan Hibiscus of Light sebagai senjata untuk waktu yang sangat lama. Dapat dikatakan bahwa pemahaman tentang pedang selalu dimanifestasikan dengan dua pedang ini. Setelah dua pedang ini bergabung bersama dengan Yating, ingatan yang melekat pada pedang, serta pemahaman Yating sendiri tentang perpaduan Long Haon dengan Long Haon, ditambahkan ke efek darah surgawi Long Haon. Hal ini menyebabkan pemahaman Yating tentang pedang mencapai ketinggian baru, bahkan melebihi Long Haon. Karena dia pernah menjadi roh pedang. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit, seolah-olah pilar cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di langit. 6 napas menakutkan segera terganggu oleh cahaya keemasan ini. Hujan bintang pedang? Ini adalah hujan bintang pedang. Long Haon membuka matanya lebar-lebar. Itu benar, pedang raja digunakan oleh ksatria, dan itulah keterampilan yang dia gunakan, pedang bintang hujan. Tapi ini juga pedang bintang hujan Long Haon yang paling kuat yang pernah dilihat. Tubuh raksasa 6 naga tampak berubah menjadi domba yang menunggu untuk disembelih di depan pedang raja. Dengan kilatan cahaya keemasan, pedang raja yang diubah oleh Yating berputar di udara. Segera, garis emas muncul di leher masing-masing naga. Pada saat berikutnya, mereka benar-benar runtuh. Adegan itu membuat naga suci tercengang. Meskipun sihir Dagon Togwe-nya dipandu oleh seekor naga tanpa kursi, itu masih salah satu mantra terkuatnya. Namun itu dihancurkan oleh lawan yang lebih lemah darinya. Chapter 747. Kekuatan senjata domain sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Lebih jauh lagi, mengapa dia bisa menggunakan domain penjelmaan dirinya meskipun tidak berada di peringkat kelima dari langkah ke-9? Di mata naga suci, perpaduan Yating dan pedang raja jelas merupakan fitur dari domain penjelmaan diri. Faktanya, Yating secara alami tidak dapat menggunakan domain penjelmaan dirinya. Dia telah mengubah dirinya menjadi pedang raja, sehingga mengaktifkan pedang untuk melepaskan kekuatan terkuatnya. Dapat dikatakan bahwa saat ini dia 100 kali, 1000 kali lebih kuat daripada dia saat itu. Setelah pedang raja menembus mantra naga suci, pedang itu segera berbalik dan menebas kepala naga suci tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, naga suci mulai panik juga. Dan tidak perlu menyebutkan keluhan di hatinya. Domain Long Haon memiliki efek yang terlalu besar, dan senjata domain Yating begitu mendominasi sehingga Long Haon bahkan tidak langsung melakukan intervensi dari jauh, tapi dia sudah tidak mampu menahannya. Dengan raungan, sosok naga suci melintas dan muncul beberapa ribu meter jauhnya. Berhenti. Saya tidak kalah, hanya saja domain Anda terlalu membatasi saya. Selain itu, kemampuan apa yang dihitung saat kalian berdua bertarung melawan satu? Cahaya keemasan menghilang, dan Yating melintas, kembali ke sisi Long Haon. Memberikan pandangan menghina, dia berkata, aku hanya menggunakan setengah dari kekuatanku. Kamu tidak akan bisa bertahan. Kamu tidak mengatakan kamu tidak bisa bertarung 1 lawan 2. Dipukuli. Sebagai naga suci, apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakuinya? Jika kata-kata ini keluar dari Long Haon, naga suci pasti tidak mau menerimanya, tapi dari mulut Yating, dia tidak punya cara untuk membantahnya.
Raja Easton berada di samping dirinya sendiri dengan gembira ketika dia berkata, "Saya tidak menyangka bahwa naga suci yang agung akan dikalahkan oleh seorang elf. Mari kita lihat seberapa berani kamu datang ke Easton di masa depan." Naga besar itu berkata dengan tegas, "Dwarf, jangan malu-malu. Para elf itu milikmu, Easton. Jangan menaruh emas di wajah Anda. Baiklah, kalah adalah kalah. Anda melewati ujian kedua. Namun, untuk dapat menekanku dalam hal atribut domain, maka aku akan mengakui kemampuanmu." Longhaon mengangguk menanggapi naga suci, "Terima kasih. Ujian tahta keabadian dan penciptaan surgawi jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan, dan itu juga berbeda dari apa yang dikatakan Yang Haoyu kepadanya sebelumnya. Menurut deskripsi Yang Haoyu, tesnya seharusnya tidak begitu sulit. Longhaon tampaknya dengan mudah lulus ujian, tetapi pada kenyataannya, dia akan menjadi parit alami dalam percobaan pertama atau kedua jika dia tidak memiliki domain Dewa Cahaya, dan tidak menyelesaikan evolusinya di sini, ditambah dengan kebijaksanaannya sendiri. Pengalaman dan kebangkitan Yating tepat waktu yang begitu kuat. Bisa dikatakan bahwa dia bisa melewati dua cobaan ini berkat kombinasi dari kebijaksanaan, kekuatan dan keberuntungan. Tentu saja, bisa juga dikatakan bahwa itu adalah kehendak surga. Naga suci itu melirik Longhaon, "Meskipun kamu telah lulus ujianku, itu tidak berarti kamu akan lulus ujian terakhir. Atribut domain Anda tidak akan lagi memiliki keunggulan dalam uji coba terakhir. Saya menyarankan, Anda sebaiknya memulihkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Karena ujian akhir akan segera dimulai." Mendengar kata-katanya, Longhaon merasa senang sekaligus khawatir, tapi dia tidak ragu untuk mendorong Heart of Eternity-nya untuk mempercepat prosesnya. Membuka 6 sayap di punggungnya ke ukuran maksimumnya, dengan bantuan unicorn suci, dia dan Yating sepenuhnya memulihkan energi spiritual mereka. Apa yang dia khawatirkan secara alami adalah ujian yang bahkan naga suci rasakan sangat sulit. Kegembiraan di hatinya secara alami karena fakta bahwa ujian akhirnya mencapai tahap akhir. Jika dia bisa lulus ujian terakhir ini, dia akan mendapatkan persetujuan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Setelah Longhaon dan naga suci memulihkan wilayah mereka masing-masing, langit kembali jernih. Namun, ada yang aneh dengan kejelasan ini. Longhaon merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh sesuatu. Suara yang dia dengar beberapa kali sebelumnya tidak memiliki petunjuk. Tekanan di udara semakin kuat. Dia tidak tahu apa tes terakhir itu. Namun, setelah bertarung melawan naga suci, Longhaon samar-samar mengerti bahwa ujian tersulit dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan bukanlah untuk menguji kekuatan seseorang, tetapi untuk menguji kemanusiaan dan kebijaksanaan seseorang. Penting, terutama dalam kasus penyesatan, untuk menemukan jalan yang benar. Kemungkinan besar, banyak ahli yang telah diuji jatuh dalam hal ini. Yang Haoyu telah memberitahunya demikian. Setidaknya, dia telah gagal 2 kali dengan cara yang membingungkan. Dia bahkan tidak tahu mengapa, tetapi dia sudah gagal. Setelah mencoba beberapa kali, Yang Haoyu akhirnya menyimpulkan bahwa satu-satunya hal yang telah dipelajarinya adalah pengetahuan yang benar. Seseorang tidak boleh mengabaikan detail apapun dalam tes. Meskipun pengalaman yang dia berikan kepada Longhaon menghilangkan sesuatu, dia masih mengingatkannya pada akhirnya, yang membantu Longhaon melewati 2 percobaan berturut-turut karena kekuatannya. Dia hanya tidak tahu tingkat kultivasi apa yang akan dimiliki target kali ini. Sementara Longhaon sedang merenungkan, di udara, pilar cahaya putih jatuh dalam garis lurus. Pilar cahaya tidak begitu besar, dan tampaknya memiliki diameter 10 meter, muncul 50 meter di depan Longhaon. Warna putih bersih tidak mengeluarkan fluktuasi energi. Setelah sekitar 3 detik, pilar cahaya perlahan menghilang, dan sesosok muncul di udara. Malaikat keabadian. Raja Easton berteriak ketakutan dari jarak yang tidak terlalu jauh. Itu adalah seorang gadis dengan sosok tinggi dan ramping, dan dari bentuk keseluruhannya, ada banyak kesamaan antara dia dan Yating. Sebagai contoh, dia juga sangat cantik, semacam kecantikan yang mulia dan superior, tetapi harga dirinya tampak seperti bawaan, memberi orang perasaan yang sangat normal.
Di punggungnya ada 12 sayap, sama seperti milik Yating. Bedanya, sayap Yating transparan, dan sayapnya sayap. Mereka agak mirip dengan sayap spiritual manusia, tetapi mereka terlihat lebih nyata. Kedua belah sayapnya putih bersih.